إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surat al-Ikhlas. Dan termasuk apa yang kita sebutkan adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ikhlas yang nilainya adalah sepertiga Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa termasuk kaidah yang sudah kita sebutkan bahwa ma'rifatullah itu bisa dengan isbat dan dengan nafi, atau bisa jadi dengan isbat, bisa jadi pula dengan nafi, dan Allah mengumpulkan kedua-duanya, menetapkan sifat-sifatnya yang mulia dan menafikan sifat-sifat yang jelek yang tidak layak baginya. Di antara contohnya adalah suratul Ikhlas yang mengimbangi sepertiga Al-Quran, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Surat yang agung, surat yang merupakan sepertiga Al-Quran, surat yang selalu dipuji atau yang selalu dibaca. Bahkan ada sahabat yang selalu membacanya setiap rakaat, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, imam kami selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan bacaan Al-Ikhlas." Maka dipanggil sahabat tadi yang mengimami tadi, "Mengapa kamu melakukan yang demikian?" Orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku suka dengan surat ini. Aku cinta dengan surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maka Rasulullah SAW ketika mendengar alasannya bahwa dia cinta dengan surat ini, maka beliau menyatakan, kalau begitu tidak mengapa. Tidak mengapa untuk diulang-ulang setiap rakaat. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka jangan kita meremehkan surat ini karena pendeknya. Jangan menganggap remeh surat ini karena tidak panjang. Dan jangan meremehkan pula kalau ada seorang imam yang membacanya dengan surat Al-Ikhlas ketika salat, ketika mengimami. Karena itu adalah surat yang agung walaupun pendek suratnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika bertanya tentang apa sebab nuzul surat itu. Kata beliau, kata Ubay bin Ka'ab,
Sabab nuzuliha annal musyrikina qalu. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah ketika kaum musyrikin bertanya, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, coba nasabkan kepada kami, terangkan nasabnya Tuhanmu, Rabb kamu. Ini pertanyaan dari musyrikin Arab. Yang orang-orang Arab itu terkenal mengutamakan dan memuliakan nasab. Bahkan orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki nasab itu dianggap rendah dan hina. Maka setiap orang datang atau berkenalan pasti akan ditanya, apa nasabmu? Fulan bin siapa? Terus anak siapa? Dari suku mana? Dan seterusnya. Ini pertanyaan yang mesti. Kalau orang itu tidak jelas bapaknya, maka dia terhina. Atau tidak jelas sukunya, maka dia terhina. Ikhwani fillah azakumullah. Dan ini sudah melekat di kalangan orang Arab. Sampai-sampai ketika dikenalkan tentang Allah, dengan kebodohannya, musyrikin bertanya, insib lana rabbak, coba nasabkan turunannya Rabb kamu. Nasabnya dari mana, sukunya suku apa, dan seterusnya. Maka turunlah ayat ini untuk menjawabnya. Qul, katakan wahai Muhammad. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menjawab pertanyaan mereka tentang nasab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, sendiri. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Bahwa kalau mereka bertanya tentang nasab kepadamu, jawablah bahwa Allah itu esa, Allah itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, tempat merujuknya seluruh makhluk-makhluk, tempat bergantungnya seluruh makhluk-makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini nasabnya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bapa dan tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, sepadan, setimbang dengannya Subhanahu wa ta'ala. Demikian diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Maka ya qanifilna azakumullah, ini sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nasab keturunan, karena Allah lam yalid wa lam yulad. Maka kalau ada yang mempertanyakan masalah itu, jawablah dengan surat Al-Ikhlas. Dan hadisnya derajatnya hasan. Diriwayatkan di samping oleh Imam Ahmad, juga oleh Tirmizi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Asim. Dan Syekh Al-Albani ketika meneliti hadis ini, menyatakan hasan derajatnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, surat ini adalah surat yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengenalkan Allah dengan sifatnya yang paling utama, yaitu keesaan, yaitu Al-Ahadiyah. Dan juga telah sabit dalam riwayat yang sahih bahwa Al-Quran dikatakan terdiri dari berbagai macam pembicaraan. Di antaranya sepertiganya terkandung di dalam suratul Ikhlas. Maka dikatakan ta'dilu, innaha ta'dilu thuluthul Quran. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu kedudukannya seperti sepertiga Al-Quran. Karena yang pertama, Al-Quran itu mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mengandung hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih amal, allati hiya mawdu' ilmi al-fiqh wal akhlaq, yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Yakni kalau kita klasifikasikan apa yang terkandung dalam Quran, maka akan terbagi tiga. Yang pertama isinya perintah dan larangan. Disuruh yang demikian, dilarang yang demikian. Maka ini akan terkumpul sepertiga Al-Quran berbicara masalah itu. Masalah syariat, masalah hukum-hukum, masalah fikih. Yang sepertiga lagi, Al-Qasas wal akhbar al-mutadamminah li ahwalir rusul. Yang sepertiga lagi terdiri dari kisah-kisah, cerita-cerita para rasul, sejarah mereka, salawatullahi wassalamuhu alaihim, dan bagaimana musuh-musuhnya, bagaimana Allah binasakan musuh-musuhnya, dan bagaimana Allah menangkan rasul-rasulnya. Dan Allah ceritakan apa yang terjadi
pada mereka-mereka yang mengikuti para rasul. Allah berikan janji-janji pada mereka dan janji Allah benar. Sebaliknya, Allah kisahkan pula akibat dari pembangkangan manusia kepada para rasul. Dan juga Allah kisahkan apa yang terjadi pada mereka dari kebinasaan-kebinasaan dan azab-azab yang Allah turunkan pada mereka. Dan juga Allah rincikan apa pahala untuk mereka dan apa balasan bagi mereka. Dan apa ancaman-ancaman azab bagi yang lain. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini sepertiga yang kedua. Dan sepertiga yang ketiga, Al-Quran itu mengandung ilmu tauhid. Wa ma yajib 'alal 'ibadi min ma'rifatillah. Yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, pengenalan terhadap Allah, mengenalkan sifat-sifat Allah, mengenalkan nama-namanya, mengenalkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Allah, yakni af'alullah. Wa hadza huwa asyrafus salasa. Dan pembicaraan yang ini adalah yang paling tingginya dari tiga bagian tadi. Jadi kalau Al-Quran dilihat ada tiga macam pembicaraan. Pembicaraan tentang hukum-hukum, fiqh, halal haram, perintah dan larangan. Yang kedua adalah berbicara tentang kisah-kisah para nabi dengan kisah-kisah kaumnya. Bagaimana yang mengikuti dan bagaimana yang membangkang. Sedangkan yang ketiga adalah berbicara tentang tauhid, tentang Allah, hak-hak Allah, Allah tentang sifat-sifatnya, nama-namanya yang mulia. Ini bagian yang ketiga. Maka kalau kita lihat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa yang terkandung di dalamnya? Apakah terkandung di dalamnya perintah dan larangan? Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Enggak ada hukum fikih, enggak ada hukum waris, enggak ada perintah salat, enggak ada perintah yang lain. Enggak ada larangan-larangan juga. Apa isinya? Isinya hanya menerangkan tentang Allah. Isinya ma'rifatullah, mengenalkan tentang Allah, bahwa Allah ahad, Allah esa, bahwa Allah samad, tempat bergantung, tidak ada dari makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Dan Allah katakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak. Dan dikatakan lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti isi dari suratul Ikhlas adalah tauhid. Berarti nilainya sepertiga Al-Qur'an. Ikhwan fillah azakumullah. Kenapa kok sepertiga Al-Qur'an? Karena semua ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid dasarnya adalah suratul Ikhlas. Terkandung di dalam suratul Ikhlas. Kalau kita lihat suratul Ikhlas dari awal kalimat Qul huwallahu ahad, Allah adalah Esa. Berarti semua ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, yang berbicara tentang la ilaha illallah, terkandung di dalam kalimat Allah ahad. Terkandung di dalamnya. Ahad, Esa, sendiri dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam af'alnya. Maka berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala maha sendiri dalam keagungannya, tidak ada yang seperti Allah. Dalam kesempurnaannya, tidak ada yang seperti Allah. Dalam kemuliaan, ketinggian, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disebutkan kalimat ahad di dalam penetapan illa 'ala Allah 'azza wa jalla. Tidak ada kalimat ahad dalam penetapan kecuali untuk Allah 'azza wa jalla. Coba perhatikan. Barang siapa yang mengerti bahasa Arab, maka dia akan ngerti. Ketika menghitung 1, 2, 3, satunya bukan ahad, tetapi wahid, itsnain, tsalatsa. Kalau menghitung urutan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bagaimana? Al-awwal, al-tsani, al-tsalits, al-rabi'. Kenapa kok bisa jadi ahad? Tidak ada dalam penghitungan atau penetapan al-ahad kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat ahad ablagh min wahid. Lebih tinggi dari kalimat wahid. Wahid satu, tapi ahad artinya satu-satunya. Ikhwan fillah azakumullah.
Kita masuk kepada yang kedua, Allahus Samad. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maknanya Samad adalah As-Sayyid alladzi kamula fi su'jadih. Sayyid, tuan yang dipertuan agung, yang dalam keadaan sempurna kekuasaannya, yang mulia, yang sempurna kemuliaannya, yang agung, yang sempurna keagungannya, yang maha lembut, yang sempurna kelembutannya, yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya, yang jabbar, sombong dan maha mulia, sempurna kesombongannya, Al-Alim, yang maha berilmu, yang sempurna keilmuannya, Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah dan maha sempurna hikmahnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah ditafsirkan oleh Ibn Abbas tentang apa makna Samad. Yang kemudian makna lainnya adalah berarti tidak ada yang sama dengan Allah dan berarti seluruh makhluk butuh kepada Allah. Yani sebagaimana yang sering diterjemahkan tempat bergantung. Karena tempat bergantung pasti harus sempurna. Makhluk-makhluk seluruhnya pasti akan butuh pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Maka Allah tempat meminta. Tidak ada yang lebih lembut, lebih penyayang daripada Allah. Maka Allah tempat kita meminta. Dan tidak ada yang maha memberi, yang maha sempurna dalam memberian atau dalam kedermawanan, maka tentunya makhluk-makhluk pasti akan butuh kepada Allah untuk meminta. Dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat kekayaan yang maha sempurna kekayaannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat itu seluruhnya, maka tidak ada tempat bergantung. Tidak ada sesuatu yang makhluk seluruhnya butuh kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan As-Samad. Maka a'azakumullah, dengan itu terkandung pula segala sifat-sifat mulia yang ada pada Allah terkandung dalam suratul Ikhlas dengan kalimat Allahus Samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad, ketika dipertanyakan oleh musyrikin nasabnya, dijawab bahwa Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak memiliki bapa. Berarti tidak perlu ditanya keturunan siapa dan tidak perlu ditanya turunannya siapa. Keturunan dari siapa tidak perlu ditanya dan tidak perlu ditanya pula di antara turunannya siapa, karena lam yalid wa lam yulad. Dan tidak perlu pula ditanya sukunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini jawaban dari Allah langsung untuk mereka kaum musyrikin yang bertanya dengan kebodohan, menyamakan Allah dengan makhluk. Pertanyaannya sudah salah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah seperti orang-orang Arab yang biasa memelihara nasab dan dipertanyakan nasabnya. Kemudian menyamakan Allah dengan makhluk dan ditanya, insib, nasabkanlah Tuhan. Maka dijawab oleh Allah dengan surat Al-Ikhlas. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sedangkan kalimat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti menafikan semua yang sama. Semua apa yang ada dalam ayat-ayat lain tentang masalah kesendirian Allah dan tidak ada makhluk yang sama dengannya terkandung dalam surat ini. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, karena itulah surat Al-Ikhlas dikatakan dengan thuluthul Quran, seimbang atau senilai dengan sepertiga Al-Quran. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah. Contoh kedua, kalau tadi contoh Al-Ikhlas untuk menunjukkan bahwa Allah mensifati dirinya dengan nafi dan isbat. Mana yang isbat? Allahu Ahad, Allahus Samad. Ini isbat. Mana yang nafi? Yang nafi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Isbat yang ditetapkan, Allah memiliki sifat ahadiyah, Allah memiliki sifat samadiyah. Mana yang dinafikan oleh Allah? Yang dinafikan, Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Dan Allah tidak ada yang menyamainya. Ini akhwan fillah a'azakumullah. Jadi dalam pengenalan itu mesti ada nafi
Mesti ada isbat. Demikian pula dalam surat yang dikatakan a'zamu suratin fi kitabillah. Tidak ada julukannya masing-masing. Kalau tadi julukannya adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran, ada pula ayat yang disebut dengan a'zamu ayatin fi kitabillah. Semulia-mulia ayat dalam Al-Quran. Seagung-agung ayat dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Ayat Al-Kursi. Yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah mengenalkan dirinya dalam ayat ini, dalam satu ayat yang agung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dengan kesempurnaan. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Ini penetapan sifat Hayy dan penetapan sifat Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah pula tidur. Ini sekarang nafi. Kalau tadi isbat, sekarang nafi. Dinafikan sifat sinah dan dinafikan sifat naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Apa kaitannya dengan sifat Hayyul Qayyum? Kaitannya adalah karena sempurnanya kehidupan bagi Allah, karena sempurnanya sifat Qayyum bagi Allah, Qayyumiyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau ada yang mengatakan, masa Allah dikatakan hidup? Nanti sama dengan makhluk. Makhluk juga hidup kan? Iya. Tapi hidupnya hidup yang sama sekali tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena ada waktu-waktu tertentu tidak sadar. Yang maknanya sama saja dengan tidak hidup. Makanya kadang-kadang disebut tidur dengan mati. Mati sementara. Karena betul-betul seperti mati. Mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, semua tidak berfungsi. Dalam keadaan berbaring lemah. Yang kalau ada orang yang datang kemudian menganiayanya dengan berbagai macam alat mereka, senjata mereka, tidak bisa melawan apa-apa. Berarti naum atau tidur adalah kelemahan dan merupakan cacat dari kehidupan makhluk. Berarti makhluk ini punya sifat hidup, tapi sifat hidupnya sangat lemah, memiliki cacat, memiliki kekurangan, yaitu kadang ngantuk, setengah berarti hidupnya. Hidupnya setengah, ngaji, ngantuk. Bagaimana? Bisa memahami? Separuh masuk, separuh enggak. Separuh masuk, separuh enggak, akibatnya akan lebih fatal daripada tidak mendengar sama sekali. Kalau tidak mendengar sama sekali, dia tidak tahu. Itu saja. Sederhana kan kalau tidak tahu. Tetapi kalau mendengarnya separuh, dia tahu tapi salah. Berarti namanya bodoh kuadrat. Saya yakin, saya dengar begini-begini. Ternyata setelah dirujuk tidak demikian. Kemana kamu tadi? Saya dengar betul. Ya sambil ngantuk tapi. Maka akhirnya salah paham. Salah paham lebih berbahaya daripada tidak dengar sama sekali. Tidak dengar sama sekali dia akan mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak hadir. Tetapi yang hadir tapi ngantuk, maka dia pasti akan berbicara dengan kesalahan, dengan kebodohan, dengan salah paham. Saya mendengar begini. Ternyata itu bukan yang dikatakan oleh ustadznya, itu bukan yang dikatakan oleh orang yang menyampaikannya. Maka itu merupakan kelemahan-kelemahan dari kehidupan manusia. Maka ketika Allah menyatakan dirinya memiliki sifat Hayyun Qayyum, ketika Allah mengenalkan dirinya bahwa dirinya Al-Hayyul Qayyum, maka Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ingat bahwa Allah memiliki sifat hidup yang sempurna dan memiliki sifat Qayyum, maha berdiri sendiri dengan sempurna pula, maka kesempurnaannya tidak dikurangi dengan kekurangan-kekurangan karena ngantuk atau tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Bagi Allah lah seluruh apa yang di langit dan di bumi. Mengenalkan dirinya dengan kekayaan. Bahwa Allah menyatakan Allah memiliki seluruh yang di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kemudian Allah menantang, siapa yang berani memberikan syafaat di sisinya? Tidak ada, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Berarti mensifati dirinya dengan apa? Dengan kekuasaan mutlak. Tidak bisa ada yang berbicara untuk menjadi perantara atau untuk menjadi syafaat, untuk menjadi syafi', kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin tidak ada yang berani, tidak ada yang berhak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di belakang mereka dan apa yang di hadapan mereka. Baina aydihim, di depan mereka, dan wa ma khalfahum, yang di belakang mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ditetapkan satu sifat lagi bahwa Allah Allamul Ghuyub, bahwa Allah bikulli syai'in alim. Dengan segala sesuatu Allah Maha mengetahui, apakah yang akan datang ataupun yang telah lalu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak bisa meliputi ilmu Allah siapapun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Dan maha luas kursinya, meluasi langit-langit dan bumi. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Diterangkan bahwa kursinya sangat luas, lebih luas dari langit-langit seluruhnya dan bumi seluruhnya. Sehingga kita mengetahui betapa besarnya Allah kalau kursinya saja demikian. Padahal kursinya itu nanti diriwayatkan pula adalah maudhi' qadamihi, tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan seperti makhluk. Kita katakan tidak tahu kakinya seperti apa. Tapi berarti Allah akbar wa akbar, berarti Allah Maha besar lagi. Yang tadi dikatakan kursinya sudah meluasi langit dan bumi, sedangkan Allah lebih besar lagi dari kursi tadi, lebih. Maka inilah kita ucapkan terus menerus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul besar. Betul-betul zatnya besar, lebih besar dari semua yang ada di alam semesta ini, bahkan seluruh langit, seluruh bumi. Jangankan kita berbicara tentang besarnya Allah, ketika kita berbicara tentang Arsy, disebutkan Arsy itu di dalam satu riwayat, kalau langit-langit yang 7 itu dibandingkan dengan Arsy seperti 7 cincin yang dilemparkan di padang pasir. Langit itu 7 langit seperti 7 cincin yang berserakan di padang pasir. Sedangkan padang pasir yang luasnya itu adalah Arsy-nya. Kursi lebih besar dari Arsy. Allah akbar, akbar wa akbar. Allah lebih besar dan tidak bisa dibandingkan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah Maha tinggi di atas 7 lapis langit, di atas Arsy-nya, di atas kursinya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah disebutkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidak lelah dalam menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung. Ada lagi sifat yang dinafikan oleh Allah, yaitu sifat lelah atau sifat ketidakmampuan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya langit dan bumi, Allah dengan mudah mengurusi seluruhnya, menjaga seluruhnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, nanti akan kita bahas lagi secara rinci apa yang terkandung dalam ayat Al-Kursi pada kajian yang akan datang biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.